Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pengertian budaya dan kebudayaan. Nah, budaya ini adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, bentuk lain dari kata budaya ini adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu kultural. Selanjutnya itu adalah sifat budaya. Nah, yang pertama itu sifat budaya adalah cenderung berkembang dalam setiap zaman. Nah, yang kedua itu terjadi karena perubahan perilaku kebiasaan habit manusia. Nah, yang ketiga itu tradisi tertentu yang masih perlu melakukan ritual tertentu karena manusia menganggap ada kekuatan lebih besar selain dari Matmania yaitu Tuhan. Yang keempat itu ada kebudayaan seperti musik cenderung abadi. Nah, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya langgam-langgam lawas yang dirilis ulang. Nah, yang kelima itu ada hukum dan budaya menghadapi persoalan yang serius. Hal ini sering terjadi ketika penentuan tanah berdasarkan hukum adat dan undang-undang agraria negara. Kemudian ada hubungan sosial dan gizi. Malnutrisi erat kaitannya dengan kemiskinan dan kebodohan, serta adanya faktor budaya yang mempengaruhi pemberian makanan tertentu. Nah, banyaknya penderita kekurangan gizi dan gizi buruk di sejumlah wilayah di tanah air disebabkan adanya pentingnya gizi seimbang. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa di beberapa daerah di Indonesia itu peranan gizi itu masih sangat rendah atau status gizi itu dinilai tidak terlalu penting dan akibatnya itu masih banyak orang-orang yang mengalami gizi buruk. Nah, gizi buruk ini bisa berakibat kepada stunting dan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu faktor budaya juga sangat berperan penting dalam status gizi seseorang. Nah, budaya ini memberikan peranan dan nilai yang berbeda terhadap pangan dan makanan. Misalnya, tabu makanan yang masih dijumpai di beberapa daerah. Tabu makanan yang merupakan bagian dari budaya menganggap makanan-makanan tertentu berbahaya karena alasan yang tidak logis. Nah, seperti kayak di beberapa daerah ada ketika ada ibu yang hamil dilarang mengkonsumsi ikan-ikan atau makan-makan dari laut. Nah, padahal kalau melihat dari kualitas gizinya, makanan-makanan dari laut itu seperti ikan dan lain-lain itu mengandung gizi yang baik untuk ibu hamil, tetapi karena adat budaya kayak tradisi yang sudah di daerah situ sehingga ibu-ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi ikan. Nah, hal-hal ini yang harus kita rubah agar mindset-mindset seperti itu atau budaya-budaya seperti itu bisa pelan-pelan dihilangkan. Selanjutnya itu ada fungsi dari gizi. Nah, yang pertama itu memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, yang kedua itu memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang ketiga mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Nah, yang keempat itu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Ini ada status gizi. Status gizi ini adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan pada anak. Nah, status gizi ini juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antar kebutuhan dan masukan nutrien. Nah, selanjutnya setelah kita sudah melihat masalah-masalah tentang gizi yang berpengaruh kepada budaya-budaya sosial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada solusi mengatasi masalah budaya pada makanan. Nah, masalah budaya dan makanan ini kita ketahui dapat menyebabkan masalah gizi yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia, sehingga perlu secara cermat untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan dan kecerdasan lokal, atau biasa disebut itu local wisdom and local genius. Nah, di samping terus melaksanakan penyuluhan gizi sebagai alternatif mengatasi masalah budaya dan makanan.
Solusi-solusi yang bisa dilakukan itu adalah pendekatan kepada masyarakat. Nah, selain pendekatan kepada masyarakat juga bisa dilakukan perbaikan gizi keluarga dengan melakukan lomba menyiapkan hidangan makanan non beras. Nah, hal ini diambil dari pengalaman kasus di Timor. Nah, yang kedua itu ada perbaikan budaya masyarakat dengan pengaruh utama gender. Yang kedua itu ada perbaikan budaya masyarakat dengan pengaruh utama gender terutama di tingkat keluarga. Nah, yang ketiga itu ada